Jadi gini, kakek Caplin, kalau Anda memang hebat, kalau Anda memang ngeklaim Jokowi jadi presiden karena Anda, mari bertarung di 2029. Wow. Silakan Anda berpasangan dengan Anies Baswedan. Saya ingin tahu, apakah Anda mampu untuk jadi presiden atau tidak. Wow. Jadi Anda nggak usah sok-sokan terus kemudian orang yang paling berjasa menjadikan Jokowi sebagai presiden. Yang jadikan Jokowi sebagai presiden itu adalah rakyat Indonesia. Kalau Bapak paham agama ya, Pak Jokowi itu jadi presiden ya karena Allah, karena Tuhan yang memilih dia jadi presiden. Dan waktu itu Bapak sebagai wakilnya. Dan kalau emang cuman gara-gara Bapak, Pak Jokowi itu jadi presiden, kenapa Pak Jokowi bisa 2 periode? Karena di periode kedua Pak Jokowi itu wakilnya Kiai Haji Ma'ruf Amin, bukan sama Bapak. Ya kalau teorinya sesuai dengan kata-kata Bapak tadi, gara-gara Bapak Pak Jokowi itu jadi presiden, kenapa di periode kedua Pak Jokowi terpilih lagi? Ya berarti bukan karena Bapak, jangan kepedean. Dan belum tentu juga kalau wakilnya bukan Bapak, Pak Jokowi nggak menang, belum tentu juga. Siapa tahu suaranya lebih banyak kalau wakilnya bukan Bapak. Jadi ya nggak usah kegeeran, nggak usah sok kepedean gitu. Aduh, saya jadi males dengarnya. Jokowi jadi presiden karena saya. Langit dan demi bumi aku bersaksi, ini video asli bukan AI. Kalau yang berbicara orang biasa seperti kita-kita ini ya nggak apa-apa, tapi kalau yang berbicara orang-orang negarawan apalagi mantan presiden ini menjadi luar biasa. Pertanyaannya, apakah benar begitu Bapak Joko Widodo jadi presiden karena JK? Apakah benar begitu? Yang saya tahu dan saya rasakan di lapangan ini ya, ini bukan buzzer, bukan termu, bukan apa, yang kami rasakan di lapangan ya, waktu itu ya saya mendukung Pak Jokowi, tentu yang lain-lainnya juga sama. Karena ada Pak Jokowi, seandainya di sampingnya Jokowi itu diganti, misalnya diganti Arya Kresna, misalnya Arya Kresna JK, nggak akan dipilih sama masyarakat karena ada yang satu itu, ada Bapak Jokowi. Makanya Jokowi, nggak Pak JK yang dilihat kayaknya sih. Kemudian yang kedua Jokowi Ma'ruf Amin, ya karena Jokowi ya makanya jadi presiden lagi gitu. Coba diganti siapa, Arya Kresna, Ma'ruf Amin, akan dipilih sama masyarakat. Jokowinya yang dilihat itu Pak JK, itu kalau mau yang realis. Pak Jokowi itu nggak pernah sekalipun menyebutkan istilah wabah, ternak apa, ternak Anies, ternak banteng, atau istilah-istilah yang digunakan untuk merendahkan orang lain, itu nggak pernah. Seperti kita tahu juga, rata-rata memang mantan presiden dan wakil presiden yang dipilih oleh rakyat, ada Pak SBY, Pak Budiono, Kiai Haji Ma'ruf Amin, juga nggak pernah ada seperti itu. Jadi saya juga heran ketika Yusuf Kalla yang mantan wakil presiden malah menurunkan levelnya ke tingkat itu. Dan sebenarnya ada satu pertanyaan mendasar dari saya yang dia maksud kasih tahu termul itu siapa sih? Apa mungkin dia maksud itu semua pendukung Pak Jokowi? Kalau iya berarti saya termasuk. Dan saya jawab, nggak peduli setan, nggak ada urusan. Mau lu bilang yang bawa Jokowi, mau lu bilang yang jadiin Jokowi presiden, mau lu bilang lu yang lahirin Jokowi, nggak peduli, nggak ada urusan. Netizen yang budiman, apa kabar? Semoga Bapak Ibu semua menyaksikan video ini dalam keadaan sehat. Di tengah-tengah kondisi dunia saat ini yang lagi terjadi pertempuran, peperangan di mana-mana. Tidak ketinggalan, di dalam negeri kita sendiri di Indonesia juga terjadi perang dingin antara Pak Yusuf Kalla versus Pak Jokowi. Pak Yusuf Kalla dengan terang-terangan memaksa, menuntut Pak Jokowi harus segera menunjukkan ijazah aslinya. Lalu dengan gagah berani, Pak Yusuf Kalla menyatakan bahwa Pak Jokowi jadi presiden itu karena jasa dia. Bagaimana respon Pak Jokowi? Respon Pak Jokowi sangat luar biasa. Dengan penuh kerendahan hati, Pak Jokowi cuma menyatakan, saya adalah anak kampung, saya orang biasa. Bukannya membalas dengan reaksi yang keras, tetapi memberikan respon yang sangat lembut. Nah, ini menunjukkan kedewasaan, kebijaksanaan dari seorang tokoh besar di Republik ini, yakni mantan Presiden Bapak Joko Widodo. Pak Yusuf Kalla dengan mendengarkan respon dari Pak Jokowi, harusnya Pak Yusuf Kalla itu malu. Pak Yusuf Kalla sebagai seorang negarawan, tetapi malah menggunakan istilah termul. Termul itu harusnya digunakan oleh orang-orang pinggiran, orang-orang kelas bawah seperti saya. Tetapi ini kelas negarawan, tokoh besar, tokoh penting, tokoh berkelas. Pak Yusuf Kalla menggunakan kata termul. Wow, semakin memperkeruh suasana. Pak Yusuf Kalla, Bapak saat ini sudah sangat tua sekali. Ibarat jam, Bapak saat ini jam 5 sore. Sebentar lagi akan menuju jam 6. Nah, sebelum jarum jam itu menuju angka 6,
Pak Yusuf Kalla harus lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih banyak menghabiskan waktu bersama anak cucu, dan lebih banyak pada kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat, berkontribusi bagi bangsa dan negara, bukan malah ngurusin ijazah Pak Jokowi. Jadi gunakan kesempatan hidup yang ada ini ya Pak Yusuf Kalla dengan sebaik-baiknya, daripada nanti menyesal kalau sudah dipanggil Tuhan udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Jadi selagi masih diberikan kesempatan hidup, gunakan, manfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan dalam negeri. Netizen yang budiman, kita sama-sama melihat dan mereaksi. Inilah dia kata-kata mutiara terindah untuk membuat kuping Pak JK menjadi nyaman berikut ini. Bingung nggak lo? Jadi karena Pak JK, apa karena Bu Mega nih Pak Jokowi bisa jadi presiden? Semuanya saling ngeklaim. Yang ono dulu ngeklaim Pak Jokowi itu tidak mungkin jadi presiden kalau bukan karena PDI, kalau bukan karena Bu Mega. Nah ini Pak JK juga ngeklaim Jokowi tidak mungkin jadi presiden kalau bukan saya yang bawa ke Jakarta. Nah lo semuanya ngeklaim jadi karena Pak JK, apa karena Bu Mega? Tapi janji jangan berantem. Ya kalau berantem mah nggak usah dipisahin. Yusuf Kalla dengan suara lantang mengatakan, kasih tahu sama termul-termul itu, saya yang buat Jokowi jadi presiden. Omong kosong itu Pak. Yusuf Kalla menyatakan itu sudah termasuk merusak demokrasi. Jokowi itu bisa jadi presiden selama 2 periode itu karena kami, karena suara pilihan rakyat Indonesia ya. Jadi Pak berhentilah membuat ya. Kalau boleh keinginan kami rakyat Indonesia, Jokowi itu maunya jadi presiden seumur hidup. Tetapi karena konstitusi, ya wes, Pak Jokowi tidak bilang itu pertanda orang baik. Bapak bilang termul, karena Mulyono, fans atau pengikut dari Pak Jokowi. Tidak apa-apa, aku sangat bangga dibilang ternaknya Mulyono. Karena apa? Karena Pak Jokowi itu is the best. Selama 2 periode jadi presiden di Indonesia, membaktikan hidup tenaga semua pikirannya untuk membangun republik ini, dan rakyat sudah menikmatinya, termasuk Bapak sendiri. Sekarang Bapak berteriak-teriak di sana sini, saya dihujat, saya difitnah. Itu akibat ulah Bapak sendiri. Makanya Pak, jangan jadi musuh dalam selimut. Bertahun-tahun Pak Jokowi dihina dan difitnah oleh terjultis. Bapak Jokowi tidak bergeming. Dia bekerja terus. Itulah karena Pak Jokowi itu memang benar-benar emas murni. Pak Jokowi tahan bakar, tahan hujatan, tahan fitnahan dari kalian terjus itu. Sekarang karma itu datang kepada Bapak. Ya terimalah Pak. Ibarat Bapak melempar batu ke atas, batu itu jatuh di atas kepala Bapak sendiri. Saya harus tanyakan, selama Bapak jadi wakil presiden apa manfaatnya? Bapak hanya jasani jalan sana. Banyak orang bilang tuh masih terlalu dini gitu kalau ngomong 2029. Tetapi kan sejarah itu menunjukkan pertarungan besar itu dimulai jauh sebelum pendaftaran calon itu dibuka. Memang hari ini bukan kampanye, tapi pemetaan. Direktur Jen baik hati mengizinkan naik. Menurut Pak Gusti, apakah ini adalah manuver dari kedua orang ini? Ya, jadi begini Bunda. Kalau politik hari ini dikaitkan dengan 2029, maka itu kesalahan analisis. Iya benar. Kan begini, kehadiran Yusuf Kalla ini tidak terlepas dari situasi politik global, kan begitu. Ketika Prabowo masuk dengan BOP, kan juga JK juga hadir menyampaikan pernyataan bahwa kita mestinya berpihak, punya pemihakan, kan begitu. Dan kedua, gejolak politik Timur Tengah itu kan juga menimbulkan krisis energi, dan sekarang sudah masuki bulan kedua. Dan dalam waktu 1 tahun dan tahun kedua yang paling parah itu bersamaan dengan 30 tahun reformasi, yang juga sudah digaung-gaungkan, terkait dengan oposisi Said Didu bahwa merebut kedaulatan dengan cara melawan oligarki yang dari awal sudah menunggu respon Prabowo tetapi juga tidak merespon-respon, kan begitu. Sehingga Said Didu bertemulah jika membahas tentang kondisi ekonomi politik Indonesia di saat juga bersamaan dengan konflik Timur Tengah, kan begitu posisinya. Nah, jadi di sisi lain kehadiran JK ini kan dalam transisi kekuasaan itu kan
ada vacuum of moral authority istilahnya, ada muncul ruang kosong sehingga dibutuhkan seorang figur penyeimbang, dan JK di situ memenuhi syarat sebagai figur penyeimbang. Ketika ketika Prabowo masuk BOP dengan memanggil semua tokoh-tokoh lain untuk meyakinkan mereka, dan tidak ada DPR yang pun bersaut-sautan tentang kebijakan Prabowo, maka figur JK lah yang hadir sebagai penyeimbang bagi mereka. Kan begitu situasinya, sehingga ada momentum politik. Nah, momentum politik itu dengan memprediksi 30 tahun reformasi di tahun 2028, di mana juga puncak geopolitik global, itu momentum politiknya tepat, sehingga JK yang memang dari awal menyatakan bahwa kalau Jokowi presiden, dia akan merusak negeri ini. Kan begitu. Jadi sejak awal dia sudah tahu bahwa Jokowi ini merusak negeri, meskipun dia menjadi wakil presiden di periode pertama, tetap dalam hal untuk mengurangi, mengawasi, dan tidak benar-benar hancur sebagaimana dia prediksikan, sehingga pada periode kedua Jokowi semakin bersemena-mena dengan menghadirkan anaknya sebagai wakil presiden. Dan ketegasan JK pada saat itu pun semakin dia yakini ketika Gibran didorong tanpa aspek moralitas, Gibran dijadikan posisi 02. Dan di saat itu pula Prabowo yang diharapkan untuk melakukan perubahan pun tidak melakukan perombakan kabinet hingga hari ini, sehingga mereka dilihat bahwa mereka ini satu kubu yang menurut JK ini bisa merusak bangsa dan negara di masa depan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, di saat ada anak muda yang memegang partai, anak muda yang menjadi wakil presiden bersaudara. Bayangkan umur saat itu memegang partai menjadi wakil presiden, itu kan sangat tinggi pengaruhnya di kalangan seusia mereka, dan itu kita bisa bayangkan 20 tahun, 30 tahun ke depan bagaimana nasib bangsa ini kalau tidak dilakukan sebuah perubahan besar di tahun 2028. Jadi semua ini momentumnya di 30 reformasi. Jangan berpikir bahwa ini 2029, enggak. Tidak sampai di sana. Kalau kita masih berpikir bahwa ini adalah peta pengaruh untuk perebutan 2019 untuk pemilu, maka kita juga membiarkan negara ini berbahaya, kan? Bayangkan seorang anak muda yang tidak memahami bagaimana politik menjadi ketua partai, dan seorang anak muda yang tidak memahami politik didorong oleh anak menjadi wakil presiden, kemudian kita masih mengharapkan mereka ikut di dalam pemilu 2029 dengan secara normatif. Ya, kita tahu bagaimana hasilnya. Kan itu yang tidak diinginkan sebenarnya oleh tokoh-tokoh oposisi saat ini. Dan itu semua akan menggelinding pada tahun 30 reformasi yang dianggap tidak berhasil. Kan begitu cara membacanya. Sehingga itu pun puncak krisis global, di mana mestinya Indonesia juga melakukan antisipasi saat ini bagaimana Indonesia tidak terlalu berdampak, dan kita akan menjadi perebutan antara fraksi Cina dengan fraksi Amerika, di mana Selat Malaka di situ akan menghancurkan Cina ketika Selat Malaka itu dikuasai oleh Amerika. Kan begitu, Bunda. Maka saya sebagai pembuka begitu, Bunda. Nanti Bentar dulu. Di mana posisi Yusuf Kala ini? Posisi Yusuf Kala mendukung oposisi untuk ikut. Jadi kan ini kan sudah ada prediksi 2028 akan terjadi peristiwa besar kalau tidak selesai 2026, tidak selesai 2027, maka puncaknya akan 2028. Sebagai sebuah prediksi, maka Yusuf Kala harus ikut. Jadi bukan Yusuf Kala yang memainkan itu, dia akan ikut ambil pada sebuah peristiwa yang diprediksikan oleh banyak orang. Kan begitu. Karena dia adalah figur penyeimbang saat ini pun. Dan bisa sebagai figur yang bisa mengarahkan, bisa sebagai juga figur yang bisa mengarahkan bagaimana hasilnya nanti itu supaya tidak salah lagi, supaya tidak seperti lagi reformasi. Kan begitu, kita kan takutnya akan terulang lagi reformasi hasilnya, sehingga muncullah figur-figur bagaimana mewarnai peristiwa itu 2 tahun kemudian, itu paling jauh sebelum pemilu, itu hasilnya tidak seperti reformasi kemarin. Kan begitu sebenarnya. Saya pun berpikir begitu. Coba ditegaskan dulu, apakah 30 tahun reformasi itu akan dirayakan atau dipersoalkan? Ini gimana nih? Bunda, setengah menit, Bunda. Kan dimaksud 30 tahun reformasi itu. Iya kan begini, Soeharto itu kan kekuasaannya 32 tahun. Jadi itu satu periode kekuasaan yang bisa otoritarianisme muncul.
Dan itu bersamaan dengan 30 tahun reformasi yang dianggap gagal, walaupun tidak itu masih ada 31 sampai 32 tahun, kan begitu Bunda. Penegasannya begini loh. Iya. Apakah nanti 30 tahun itu dirayakan sebagai suatu keberhasilan? Bukan dirayakan sebagai tuntutan. Kenapa reformasi tidak berhasil? Oke, baik. Ya, gitu. Kenapa Pak Tony? Iya, setengah menit aja menanggapi arah pikiran Bang Gusti Jainal ya. Kalau saya tangkap ini pemikiran Bang Gusti ini ya, yang tersiratnya bahwa presiden kita di tengah jalan akan impeachment ya, akan seperti Gus Dur. Itu yang saya tangkap dari pikiran Bang Gusti. Dia tidak mau bicara berlangsung pemilu 29 di tengah jalan. Sepertinya dia berpikir begitu. Benar ya Bang Gusti ya? Cuma seperti itu, bahkan melebihi dari itu. Udah selesai Bunda. Bukan seperti itu, tapi dia menginginkan seperti itu. Udah tapi poin aja Bang Gusti. Apa kita takut-takut? Gaspol Remblong. Catat, lebih dari Harus. Mana nih, gantian ya kan? Saya tahu Pak Yon. Kenapa tadi ada lagi yang ditambahkan? Nggak ada lagi ya? Oke, silakan Pak Yon. Pak Yon, Pak. Ya, ini ya Pak JK ini sebetulnya sudah cukup sabar tidak masuk dalam referensi ini, tapi Pak JK memang dipandang dari sudut di luar Pak JK itu termasuk kita tahu ya, awalnya memang Pak JK kan berbes dengan Pak Anies, itu yang dipandang itu satu. Dalam menanggapi tentang ijazah itu, Pak JK ini karena memang ditodong oleh wartawan ya, artinya memang harus mempunyai jawaban. Jawabannya pun ya enjoy, lunak gitu. Ya tinggal intinya gini, kalau bahasa Gus Dur tuh tinggal tunjukkan aja kan, gampang gitu kok repot kan gitu. Istilahnya enjoy gitu. Tapi ini sangat bermakna sekali bahasa ini. Nah, kemudian daripada itu penjelasan ini memantik bahwasanya mengutik akan kepastian ya, terutama kepastian hukum akan tentang ijazahnya Pak Jokowi. Dan kemudian hal ini disikapi respect melalui orang tangan dari Pak Jokowi yang memang dengan jelas disebutlah suatu yang disebut termol. Dan termol ini bukan suatu pembulian atau pengayaan kata baru, tapi memang termol itu sudah menjadi suatu organisasi dan mungkin sudah dilaporkan ke Menkumham ya, yang mana sampai logonya pun kalau saya baca itu ketek bahasa ilmiahnya simpanse dan sebagainya itu kan sudah jelas. Jadi tidak salah juga Pak